Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan banyak rezeki. Baik, bertemu kembali bersama saya Mufanto sebagai tenaga pengajar di SMK Indonesia Mas. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10 TKJ. Oke, langsung lanjut. Nah, ini bab 1 dasar-dasar algoritma. Nanti akan diterangkan oleh asisten saya. Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki, debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Pemrograman dasar adalah pemrograman yang memberikan dasar-dasar logika di mana sintak-sintak yang diberikan bersifat universal. Nah, di sini ada peta konsep yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu penyajian dengan pseudocode atau kode palsu. Yang kedua yaitu penyajian dengan bahasa natural atau bahasa alami. Yang ketiga yaitu penyajian dengan flowchart. Nah, ini atau bagan alir ya. Dari 3 bagian tersebut memiliki sebuah permasalahan. Dan juga 3 bagian tersebut mencakup beberapa struktur algoritma, yaitu struktur percabangan, struktur perulangan, dan variabel tipe data dan operator. Oke, kalian bisa membayangkan jika sebuah supermarket tanpa dilengkapi aplikasi kasir. Kasir akan menghitung secara manual, tentu ini akan menghabiskan tenaga dan waktu yang banyak. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah aplikasi komputer. Aplikasi tersebut dibuat dengan software-software pengembang seperti Java, PHP, Visual Basic, dan sebagainya. Dalam pembuatan aplikasi, pengembang software harus terlebih dahulu mengenali permasalahan dan tujuan aplikasi, kemudian menyusun solusi permasalahan dalam bentuk langkah-langkah yang disebut algoritma. Nah, di sini perhatikan resep puding. Coba perhatikan beberapa instruksi langkah-langkah kerja berikut. Ada resep puding mutiara, pembuatan puding. Ada bahan-bahannya: 1 bungkus tepung, 250 gram gula pasir, 1 gelas santan kental, dan disebut juga ada cara pembuatannya. Berikut nomor 1 sampai nomor 5. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten saya. Silakan. Oke, asisten mulai kembali. Dilihat dari istilahnya algoritma, berasal dari nama seorang matematikawan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, 780 yang oleh orang barat menyebut Al-Khwarizm sebagai algoritma, yang diartikan proses menghitung dengan angka Arab. Perkembangan zaman, istilah algoritma berubah menjadi algoritma yang kemudian diartikan sebagai metode perhitungan komputasi secara umum. Widih, pinter juga nih asisten. Iya dong. Nah, ini baru namanya asisten terbaik di dunia. Terima kasih bosku. Lanjutkan. Dalam bahasa Indonesia kata algoritma diserap menjadi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Contoh algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari yaitu pemasangan AC, petunjuk perakitan komputer, petunjuk instalasi software, dan lain-lain. Jadi, inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Udah saya capek jelasinnya. Oke, baik. Nah, di sini nanti saya akan menerangkan beberapa bagian alur. Jadi konsepnya seperti ini. Masalah itu akan ada algoritmanya, algoritma, dan akan mengeluarkan outputnya
untuk solusi. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah masalah itu input, prosesnya adalah algoritmanya, dan solusi itu menjadi outputnya. Dan masalah ini akan dimasukkan ke dalam algoritma yang diproses sehingga akan menghasilkan sebuah output yang bisa dikatakan solusi. Baik, secara umum struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 bagian nama atau judul, yang kedua bagian deklarasi, yang ketiga bagian deskripsi. Selanjutnya kita lihat sebagai gambaran. Nah, berikut ini adalah gambaran struktur sebuah algoritma, di mana terdapat 3 bagian. Yang pertama nama dan judul. Nah, sini ada penanda tebal penjelasan mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan oleh algoritma. Bagian kedua deklarasi. Biasanya di sini tulis tentang apa yang mau dipakai variabel, misalkan variabel atau tipe data, konstantannya, serta dan fungsi. Nah, di sini ditulis di deklarasi. Untuk bagian deskripsi, nah ini semua langkah proses statement algoritma ditulis semuanya di sini. Biasanya langkah-langkah diberikan penomoran untuk memudahkan penelurusan dan organisasi, biar agak tidak tertukar ya, biar agak rapi. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, di sini terdapat dengan judul resep puding mutiara. Artinya di sini masuk judul algoritma ya, karena ini resep puding mutiara itu termasuk judul algoritma. Terdapat juga bahan 1 bungkus 250 gram gula pasir, 1 gelas santan. Nah, ini adalah bagian deklarasi. Serta terakhir adalah bagian deskripsi, itu cara pembuatannya. Ada nomor 1 terurut, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini adalah bagian deskripsi, yang artinya semua yang ditulis ini adalah langkah-langkah algoritma. Oke, yang sudah saya jelaskan mulai dari judul algoritma, bagian deklarasi, bagian deskripsi, itu semua termasuk struktur algoritma, dan ini disebut langkah-langkah algoritma. Nah, banyak contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mempelajari tentang struktur algoritma. Oke, sekian dari pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Diharapkan kalian mampu memahami konsep dan struktur algoritma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.